Video kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia ya. Ini untuk materi kimia kelas 10 semester ganjil. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kestabilan unsur. Nah, tujuan pembelajaran di sini dapat menentukan kestabilan unsur, dapat menjelaskan bagaimana unsur menjadi stabil, dan juga siswa dapat menjelaskan pembentukan ikatan ion ya. Nah, misalkan kita lihat seperti ini. Di sini ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon seperti ini ya. Jadi di sini ada dari golongan apa nih? Ini adalah gas mulia ya. Jadi ini adalah gas mulia. Gas mulia yaitu dia itu golongan 8 ya. Nah, kalau misalkan kita buat konfigurasinya, berarti konfigurasinya berapa nih? Ini 2 ya. Kalau 10 berarti kita buat konfigurasi yaitu 2. Di sini 8 ya. Kita pakai bor ya. Nah, ini nanti nanti kalian bisa coba kembali ya, mencoba kembali. Jadi nanti diberikan link untuk mengerjakan seperti ini ya, KPD seperti ini. Jadi kalian bisa mengulang kembali. Jadi kalian bisa coba lagi ya. Untuk 18 yaitu 288. 36. Nah, nanti bisa kalian lanjutkan ya, 28. Nah, jadi ini kan bisa 8, kemudian ini bisa 18 ya. Ini dilanjutkan 8. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa coba. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Kita perhatikan ini elektron valensi ya. Elektron valensi yaitu elektron yang terakhir. Elektron yang terakhir di sini 2. Di sini 8, di sini 8, di sini 8. Nanti kalian bisa coba lagi. Nah, ini hasilnya di sini 8, di sini 8. Nah, ketika kita mengamati seperti ini kan gas mulia ya. Golongan 8. Ini elektron valensinya adalah seperti ini. Nah, bagaimana susunan elektron yang dimiliki oleh helium? Jadi untuk helium, dia memiliki elektron valensinya adalah 2 ya. Kemudian selain helium, elektron valensinya berapa nih? Dia memiliki 8 elektron valensi ya. Nah, kesimpulannya, apabila susunan elektron yang dimiliki unsur-unsur gas mulia ini adalah susunan elektron yang stabil, simpulkan bagaimana ciri-ciri susunan elektron stabil. Berarti bagaimana nih? Kalau disebutkan di sini adalah gas mulia ini adalah dia merupakan unsur yang stabil. Berarti bagaimana? Kita perhatikan semua elektron valensinya 8 ya. Jadi hanya satu tadi yang memiliki elektron valensi 8. Yang satu tadi yang memiliki elektron valensi 2 ya. Jadi di sini memiliki elektron valensi 2. Nah, 2 ini nanti disebut dia ini aturan duplet ya. Jadi elektron valensinya memenuhi 2 yaitu duplet. Nah, kalau 8 ini disebut juga dengan oktet. 2 ini kalau kulitnya cuma 1. Kalau kulitnya cuma 1 ini elektron valensinya 2 ya, stabilnya ya. Selebihnya berarti 8. Nah, sekarang kalau kita lihat, misalkan ada unsur di luar gas mulia. Nah, unsur ini kan dia belum stabil. Nah, dia berusaha stabil nih. Bagaimana caranya supaya dia mencapai kestabilan? Nah, setiap unsur ini, karena dia belum stabil, maka dia berusaha sama seperti gas mulia. Ya, jadi dia berusaha mencapai kestabilan, yaitu gimana tadi ini ciri-cirinya ya? Mencapai seperti ini. Sekarang kita buat dulu susunan elektron dari masing-masing unsur ini ya. Misalkan ini 3, ini berarti 2.1. 12 berarti 2, 8, 2. Ini 2, 8, 3, ini 2.5 ya. Ini pakai bor aja ya, 2, 7. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa elektron valensi yang terakhir ini ya. Berarti elektron valensinya 1, ini 2, ini 3, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, sekarang bagaimana supaya dia itu sama seperti gas mulia? Supaya stabil bagaimana? Berarti dia berusaha mencapai kestabilan seperti gas mulia. Dengan cara dia bisa melepaskan atau bisa juga dia menerima ya. Nah, pertanyaannya untuk yang nomor 1, untuk supaya dia stabil berarti stabilnya jadi berapa nih? Karena 2.1 berarti kan pilihannya dia jadi 2 atau jadi 8. Pilihannya dia melepas 1 atau dia menambah 7 nih. Nah, berarti kan yang paling mungkin berarti dia gini ya, menerima gini aja ya lambangnya ya. Menerima, itu lambang menerima. Nah, karena lebih mudah untuk melepas, maka di sini kita tulis melepas ya. Melepas ini artinya nih, melepasnya adalah 1 elektron. Gitu ya. Nah, untuk yang 12 Mg, supaya dia stabil, berarti dia bagaimana nih? Kan biar jadi terakhirnya 2 nih, terakhirnya biar jadi 8 gitu kan. Berarti bagaimana biar terakhirnya itu 8?
Kalau yang tadi 3Li ini terakhirnya 2 kan, karena kulitnya cuma 1 ya, jadi memenuhi duplet begitu. Nah, karena dia 282 berarti kan dia bisa juga melepas ya. Pilihannya melepas 2 atau mau menambah 6 nih biar jadi 8. Nah, berarti dia melepasnya 2, berarti di sini dilepaskan 2 elektron. Jadi ditulis berapa yang dilepas, berapa yang diterima. Nah, untuk yang 13Al ini juga 283, berarti melepas ya. Melepasnya berapa di sini? Ada 3, berarti kita perlu lepaskan 3 elektron di sini. Nah, kemudian untuk 2.5. 2.5 itu pilihannya nih mau melepaskan 5 atau mau ambil 3 biar jadi 8 tadi ya. Lebih mudah mana? Berarti kan lebih mudah ambil 3 ya. Berarti menerima 3 elektron. Jadi di sini menerima. Nah, kalau ini 6 nih. Mau dilepaskan 6 atau mau ditambahkan 2 biar jadi 8. Berarti lebih mudah yang 2 kan. Jadi dia menerima 2 elektron. Kalau yang 7 berarti ya dia menerimanya cukup 1 elektron karena biar jadi 8. Nah, sekarang konfigurasi elektron yang baru bagaimana? Sekarang kita buat konfigurasi yang baru setelah dia dilepas atau diterima tadi. Nah, karena di sini dilepas ya, ini lambang melepas biar singkat aja. Melepas berarti di sini konfigurasinya 2. Ini yang dilepaskan 2 berarti di sini 2.8. Ini yang dilepaskan 3 berarti ini 2.8. Nah, sekarang ini ditangkapnya 3. Dari 25 ditangkap 3 berarti ya jadi 28 juga ya. Ditangkap 2 dari 26 berarti 2.8. Menangkap 1 dari 27 berarti 2.8. Begitu ya, bisa dipahami? Nah, bisa ya. Nah, sekarang kita lihat ion yang terbentuk. Karena tadi kita melepaskan 1, maka di sini muatannya jadi positif ya. Ingat, muatan elektron itu negatif. Berarti kalau muatan negatifnya hilang, berarti kan minusnya semakin hilang nih, maka dia di sini bermuatan positif ya. Jadi anionnya ini tidak ada, itu artinya gitu ya. Nah, karena di sini dilepaskan 2, tadinya Mg, berarti di sini dilepaskan 2, berarti di sini 2+. Berarti bagaimana? Ini kation itu positif ya, anion itu negatif. Sekarang Al. Al dilepaskan 3, berarti kita tulis Al 3+ gitu ya, berarti anionnya enggak ya. Nah, sekarang yang N dari 25, karena dia menerima, berarti dari yang tadinya muatannya netral, kemudian dia bertambah elektron, bertambah muatan negatif. Artinya berarti N-nya makin negatif ya. Makin negatif berapa? Ditulis sebanyak 3, berarti di sini N3-. Nah, kemudian untuk 8O di sini 26. Ditambah 2 elektron, berarti di sini dari O ini nambahnya 2 elektron. Jadi 2- gitu ya. 2-. Nah, untuk yang F ini yang tadinya 7 ditambah 1 ya, dari yang tadinya netral bertambah 1 elektron, berarti di sini F-. Begitu ya. Nah, ini berarti tidak gitu ya. Bisa dipahami ya, mana yang melepas? Artinya kalau melepas elektron menjadi muatan positif. Ditulis berapa yang dilepasnya. Kalau dia menangkap elektron, maka dia bertambah negatif, maka dia di sini menjadi ion negatif atau menjadi anion, begitu ya. Sekarang lanjut di sini, bagaimana kecenderungan unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kestabilan. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau elektronnya valensi 1, 2, 3, berarti di sini kita lepas ya. Jadi bisa dengan melepaskan elektron. Nah, bagaimana kalau 5, 6, 7? Tadi di sini 5, 6, 7, kita di sini menerima semua ya. Jadi bisa juga dengan menerima elektron. Nah, di sini bisa ditulis juga kesimpulan. Setiap unsur kan berusaha mencapai kestabilan. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara melepaskan maupun menerima, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur Lewis. Kita perhatikan data tabel seperti ini ya. Ini contoh. Kemudian lengkapi titik-titik pada tabel di bawah ini. Di sini disebutkan golongan 1A. Unsurnya contohnya adalah 11Na. Untuk konfigurasi bor di sini adalah 281 ya. Nah, untuk elektron valensinya di sini ada 1. Nah, di sini terlihat ya, terlihat di sini ada titiknya 1. Di sini kalau kita lihat elektron valensi ini 1, nih 2, nih titiknya ada 2. Berarti bagaimana nih? Apa yang dimaksud dengan struktur Lewis? Titiknya ini didapat dari mana? Nah, berarti kan titik ini didapat dari elektron valensi ya. Jadi, Lewis ini menggambarkan elektron valensinya aja. Jadi, yang digambarkan hanya elektron yang terakhir. Ya, atau bisa juga ini kita lihat dari golongannya. Golongannya berapa gitu ya. Misalkan kita buat ini 3, ini 2.1, 282, 283, nanti kalian bisa lanjut ya. Nah, sekarang kita buat elektron valensinya. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan.
Sekarang kita buat di sini 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang kita buat Lewisnya ya. Ini Li, ini Mg, ini Al. Nah, nanti kita bisa buat Lewisnya yaitu misalkan di sini 1 ya. Kalian bisa tulis di kiri atau di kanan ya. Nanti tergantung ketemu dengan unsur yang mana. Jadi disesuaikan aja nanti berikatannya sama siapa gitu ya. Nah, 3 ini juga bisa kiri kanan, atas bawah, atau seperti apa bisa nanti. Jadi untuk penggambaran Lewis ini bisa digambarkan dengan titik maupun dengan silang ya. Biasanya nanti untuk melihat perbedaannya aja sih. Memang ada buku menuliskan titik semua ya, dot semua, bisa juga dot dengan cross. Itu hanya menunjukkan elektron dari mana. Biasanya kalau seperti ini biar terlihat beda aja dari unsur yang mana begitu ya. Nah, Lewis ini bisa kita pakai di nanti ya, kovalen juga bisa pakai ya. Nah, kesimpulannya bagaimana untuk penggambaran Lewis ini? Jadi kesimpulannya kita lihat, Lewis ini berarti titik-titik ini digambarkan dari mana? Jadi hanya elektron valensi saja yang digambarkan ya. Jadi untuk depan-depannya ini tidak perlu digambar gitu ya. Jadi hanya yang terakhir saja, elektron valensi. Gitu. Nah, ini untuk kestabilan unsur dan Lewis ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke ikatan ion. Oke, kita lanjut pada ikatan ion ya. Nah, kita bisa, siswa dapat menjelaskan pembentukan ikatan ion. Nah, mari kita lihat di sini ya. Jadi ikatan ion ini terjadi antara apa? Jadi ikatan ion ini terjadi antara logam dengan non-logam ya. Jadi logam itu kan dia kecenderungannya melepaskan elektron. Nah, kemudian yang non-logam ini kecenderungannya adalah menangkap ya. Nah, yang satu melepas, yang satu positif, yang satu negatif ya. Jadi antara ion positif dengan ion negatif. Nah, namanya dia membentuk senyawa, maka dia itu nanti jadi netral ya. Nah, contohnya, contoh yang sering kita dengar yaitu NaCl, ya garam dapur. Nah, NaCl ini kan ada Na dan ada Cl gitu ya, terdiri dari NaCl. Nah, kenapa kok di sini NaCl? Artinya Na-nya di sini 1, Cl-nya artinya 1 ya. Jadi kenapa kok tidak Na2Cl atau NaCl2 gitu kan? Nah, ternyata di sini ada alasannya ya. Maksudnya di sini kita akan jabarkan penjelasan tentang pembentukan NaCl ini. Nah, sekarang kita lihat dulu masing-masing dulu ya. Karena NaCl ini terdiri dari Na dan Cl. Nah, untuk konfigurasinya, ini kan Na ini nomor atomnya 11, Cl ini adalah 17 ya. Bisa dilihat lagi di tabel periodik unsur. Untuk konfigurasinya adalah 281, Cl ini adalah 287. Nah, kita bisa lihat, perhatikan yang sebelumnya ya, bahwa 281 ini, nah ini masih belum stabil kan? Di sini kita bisa melepaskan elektron, ya. Jadi kita bisa melepaskan elektron, melepasnya 1 ya. Jadi kita mau melepas 1 elektron. Nah, ternyata di sini yang untuk Cl ini adalah 287. Dia belum stabil juga ya. Maka kita mau menangkap ya, mau menangkap 1 elektron. Nah, karena kita mau melepaskan 1, maka di sini pembentukannya jadi 28 ya. Jadi untuk konfigurasinya jadi 28, satunya sudah lepas ya. Kemudian dari 287 ditangkap 1, maka di sini jadi 288. Nah, karena tadi melepaskan 1 elektron, maka di sini ionnya jadi Na+. Atau Cl di sini karena ketambahan 1 elektron, maka di sini jadi Cl- ya. Jadi ini untuk ionnya ya, ion yang terbentuk. Nah, ini ada panah seperti ini, artinya ini ada kesalahan ini ya, apa? Tidak terbaca gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat pembentukannya. Dari Na tadi, mula-mula kan Na nih. Kemudian ketika dia melepaskan 1 elektron, maka kan yang terbentuk Na+ ya. Karena tadi dilepaskan, maka elektron kita letakkan di sebelah kanan ya, jadi dilepas. Nah, kemudian karena pembentukan, Cl-nya mula-mula Cl aja, kemudian dia ditambah, karena kan mau menambah 1 elektron. Ditambah 1 elektron, maka di sini tertulis Cl- ya. Nah, karena kita mau gabungkan, Na ini Na+ sama sama min di sini, kemudian Cl ini ditambah elektron di sini menjadi Cl- ya. Nah, sekarang kita gabungkan Na ditambah Cl. Ini elektron di kanan dengan elektron di kiri kita hapus ya. Maka di sini terbentuk adalah NaCl ya. Jadi bisa kita ulang lagi ya supaya lebih jelas. Mula-mula Na ini kan Na aja ya. Ya, kemudian dia melepaskan. Karena dia melepaskan, maka di sini tertulis Na-nya menjadi positif. Nah, perhatikan kiri kanan muatan harus sama. Ini artinya muatannya netral ya, nggak punya muatan positif atau negatif. Maksudnya sama muatannya mereka. Karena ini masih positif, maka kita tambahkan elektron di sini. Karena dia apa tadi keterangannya? Melepas ya.
Di sini artinya adalah melepas satu elektron nih artinya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk Cl. Cl ini katanya mau menangkap. Jadi menangkapnya berapa? Kita tambahkan di sebelah kiri ya. Nah, ini artinya adalah menangkap satu elektron kan? Karena dia dari Cl ini menjadi Cl minus kan? Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita buat ini, setaranya seperti apa? Pembentukannya seperti apa? Elektron di kiri kanan, kita lihat panahnya gini kan. Maka di sini Na ditambah Cl menjadi Na plus Cl minus. Nah, Na plus Cl minus sama-sama satu melepas satu menangkap ya. Jadi di sini pembentukannya adalah NaCl. Atau misalkan kita pakai seperti ini. Na ini mau melepaskan satu nih. Yang mau dilepaskan ini cuma satu elektron. Ya. Na di sini kita mau melepaskan satu elektron. Jadi di sini ditulis elektronnya gini deh. Gini ya. Nah, kemudian di sini ada Cl. Cl ini hanya bisa menerima satu aja. Nah, maka yang satu ini diberikan kepada si Cl ini. Tapi mereka dua-duanya sama-sama jadi stabil gitu ya. Jadi pembentukannya di sini Na-nya 1, Cl-nya 1, maka NaCl yang terbentuk ya. Karena Na ini hanya memberikan 1, Cl juga hanya bisa menerima 1. Jadi cukup NaCl. Nanti kita lihat contoh yang lain ya. Oke, sekarang kita masuk ke Ki ya. Nah, Ki ini nanti, ini linknya juga akan diberikan ya, link live worksheet-nya untuk mencoba nanti ya. Konfigurasinya adalah 2881 ya. Nah, di sini ada bantuan di sini 288. Berarti kan dilepaskan yang satu ya. Karena dilepaskan maka K-nya jadi apa nih? Yang tadinya K aja dilepaskan satu elektron. Maka di sini K-nya jadi K plus ya enggak? Nah, sekarang I-nya ini mau dari 7 kan, mau nambah 1. Kita buat berarti 2, 8, 18, 18, 8 ya. Ini jadi I min. Nah, berarti K ini menjadi K plus elektron. I ini ditambah elektron menjadi I min gitu ya. Sama, ini masih sama seperti tadi ternyata ya. Di sini K plus elektron, ini I ditambah elektron, maka di sini menjadi I min. Maka di sini K ditambah I menjadi K plus sama I min, berarti di sini Ki. Jadi sinyal yang terbentuk adalah Ki gitu ya. Bisa diulang lagi. K ya tadi ya. K ini menjadi apa? K plus ya, plus elektron. Kan dia melepas. I ini, awal mula I, dia kan menjadi I min. Nah, menangkap elektron, kita letakkan elektron di sebelah kiri ya. Karena elektronnya sudah sama, maka kita buat seperti ini. Ki, maka di sini menjadi K plus sama I min berarti Ki. Sama, misalkan K di sini punya satu elektron yang harus dilepas ya, supaya stabil. Nah, I ini tuh cuma butuh satu aja. Ya udah, maka ini memberi ke sini. Maka yang terbentuk yaitu K dan I ya, Ki. Nah, ini senyawa yang terbentuk. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada Mg dengan O. Jadi bagaimana senyawa yang terbentuk antara Mg dengan O di sini ya. Nah, ini kita buat konfigurasi 2882 ya. Oh, ini 2.6. Nah, kita lihat konfigurasinya atau elektron valensi sudah stabil belum? Nah, karena ini 2, maka dia kecenderungannya dilepas ya, lepas 2 elektron. Nah, kalau ini berarti dia ditangkap ya, menangkap 2 elektron juga. Nah, sama-sama 2 elektron. Kemudian kita lihat seperti apa. Karena dilepaskan 2, berarti ini kan berapa nih? Sorry nih. Maaf ya, ini cuma 282 ya, karena 12 ya. Nah, ini mau menjadi 28, Mg 2 plus. Nah, karena ini O2 min, maka di sini jadi 28, sorry. Nah, Mg ini menjadi apa? Tadi Mg 2 plus kan? Mg 2 plus, maka di sini O-nya ini ditambah 2 elektron menjadi O2 min, gitu ya. Mg ini jadi Mg 2 plus 2 elektron. O di sini ditambah 2 elektron jadi O2 min. Maka di sini Mg ditambah O ya. Maka di sini jadi Mg 2 plus O2 min. Nah, sekarang 2 plus sama 2 min. Ini bisa saling meniadakan ya. Maka yang terbentuk ya hanya MgO aja. Nah, kita lanjut ke sini ya. Supaya lebih jelas, Mg tadi kan sama O. Mg mula-mula Mg. Melepaskan 2 ya. Jadi di sini Mg 2 plus. Ingat, di sini ada 2 elektron yang dilepaskan. Ditulis jangan lupa. Nah, kemudian untuk O
O ini kan menangkap ya, ditambah berapa? 2 kan yang ditangkapnya. Jadi di sini adalah O2 min. Nah, sekarang karena sama-sama 2, nah ini ya, ini sama-sama 2 kan. Nah, ini sama-sama 2. Sekarang antara Mg sama O. Maka apa yang terbentuk? MgO ya. Jadi, karena sama-sama 2, kita bisa tulis MgO aja. Atau pelan-pelan dulu, ditulis satu-satu misalkan. Mg2 plus O2 min. Maka di sini jadinya adalah MgO. Kenapa MgO? Kenapa tidak Mg2O2? Sebetulnya sama, tapi memang ini dibuat lebih sederhana. Misalkan seperti ini ya. Mg ini kan dia punya 2 elektron yang mau dilepas. Nah, berarti kita itu butuh berapa O gitu kan. Nah, padahal O di sini dia bisa menerima 2. Jadi dia punya 2 slot kosong untuk menerima supaya dia stabil gitu loh. Nah, berarti kan ini masuk sini, ini masuk sini. Sudah cukup. Artinya senyawa yang terbentuk yaitu Mg dan O. Ya, jadi cukup Mg-nya 1, O-nya 1 aja. Ini mereka sudah menjadi senyawa yang stabil keduanya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Mg dan Cl ya? Kita buat konfigurasinya dulu. Nah, ini tuh panah maksudnya, nanti yang ada kotak-kotak ini panah ya. Nah, kita buat di sini 282 ya. Ini 287. Nah, ini kan belum stabil. Kita mau lepas ya. Ini lepas 2, ini mau terima berapa? Mau terima 1 elektron. Nah, sekarang berarti konfigurasi karena dia dilepas berarti jadi 28. Maka di sini Mg2 plus. Cl min tadinya 7, berarti di sini 28, di sini ada 8 gitu ya. Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron berarti di sini kan. Cl ini kan tadi terima 1, maka di sini tambah 1, maka di sini jadi Cl minus ya. Nah, ini agak berantakan, kita masuk ke sini aja. Misalkan di sini kan Mg ya, Mg sama Cl. Nah, sekarang buat seperti ini nah. Mg tadi kan belum stabil. Supaya stabil kan dia lepaskan 2, maka dia jadi 2 plus. Yang dilepaskan berapa? 2 elektron kan? Nah, Cl ini, murah-murah Cl. Karena dia menangkap hanya 1, maka di sini jadi Cl minus ya. Nah, ini nih. Karena ini ada 2 dan ini ada 1, ada beda nih. Jadi nanti kita kalikan dulu ya. Ini berdasarkan reaksi ya, nah. Ini 1, ini kita kalikan 2. Sekarang kita tulis lagi semuanya. Reaksi yang pertama kita kalikan 1 semua. Maka di sini Mg, di sini menjadi Mg2 plus, di sini plus 2 elektron. Yang bawah kali 2, berarti kali 2 semua. 2 Cl plus 2 elektron, maka di sini menjadi 2 Cl min. Nah, kalau sudah sama elektronnya, baru kita bisa tiadakan mereka ya. Maka di sini jadinya apa? Mg ditambah 2 Cl ya. Mg ditambah 2 Cl menjadi Mg2 plus 2 Cl min. Artinya apa? Yang kita tulis adalah, lihat di sini, Mg-nya 2 plus. Cl-nya adalah min 1. Cl min 1 ini ada 2. Kalau kita buat adalah seperti ini. Mg Cl2. Mg-nya depan ini kan nggak ada angkanya, artinya 1 di sini. 1 kan tidak ditulis. Atau misalkan seperti ini ya. Kita buat gini. Mg ini kan mau melepaskan 2 elektron. Jadi Mg ini mau melepaskan 2 elektron. Nah, Cl ini hanya butuh satu elektron. 1 tempat kosong. Nah, berarti kan Mg yang 1 ke sini. Berarti ada 1 lagi yang harus dilepas nih. Nah, maka dia tuh butuh Cl lagi. Karena Cl itu cuma punya 1, ya udah kita dapat ke sini. Maka Mg-nya ada berapa di sini? Mg-nya 1, Cl-nya ada 2 gitu. Ya. Maka senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Bisa dipahami? Atau bisa juga kita lihat kali silang ya. Bisa juga kita kali silang nih. Mg-nya dari 2 plus, Cl-nya 1. Jadi MgCl2 gitu ya. Atau misalkan gini. Mg-nya 2 plus sama Cl min. Cl-nya kan 1. Kita kali silang aja. Mg-nya 1, Cl-nya 2. Bisa juga seperti itu ya. Sama. Oke, nah ini sudah ya. Nanti kalian bisa coba misalkan bagaimana dengan senyawa apa ya, Al sama O misalkan. Bagaimana Al dengan O? Apa yang terbentuk Al dengan O? Senyawanya apa?
Nah, nanti kalian bisa coba ya, apakah kalian mendapatkan jawaban Al2O3. Ya, nah, coba nanti kalian juga coba pakai penjelasannya tadi ya, pakai seperti ini. Bagaimana nih, ini jadi jawabannya seperti ini, kalian bisa dapat tidak ya, Al2O3 gitu ya. Oke, ini untuk penjelasan ikatan kimia, kestabilan unsur, dan ikatan ion ya. Jadi, setiap unsur ini berusaha menjadi stabil. Jadi, masing-masing tadi unsur kan belum stabil. Maka, mencapai kestabilannya yang satu melepas, yang satu menerima. Nah, karena adanya serah terima elektron ini, mereka itu jadi stabil. Nah, ikatan ion ini terjadi antara serah terima elektron ya. Nah, ini ikatan ion ini terjadi antara logam dengan non-logam. Yang satu melepas, yang satu menangkap. Jadi ini serah terima elektron. Yang satu memberi, yang satu menerima gitu ya. Tapi keduanya tidak ada yang dirugikan. Jadi keduanya itu dua-duanya menjadi stabil gitu ya. Nah, ini untuk ikatan ion. Nanti kita akan bahas yang selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Oke ya, terima kasih untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.